Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sifanur Rahman. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi biologi kelas 12, yaitu rekombinasi sel. Nah, pembahasan pada video kali ini akan mencakup metode, lalu perangkat, hingga tahapan-tahapan dari rekombinasi DNA. Sebelum kita ke pembahasan tersebut, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA merupakan suatu upaya meletakkan suatu DNA dari suatu organisme ke dalam sel DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens melalui penggabungan gen. Nah, kita sudah tahu prinsip dasar dari rekombinasi DNA itu merupakan penggabungan dari gen. Nah, kali ini kita akan langsung masuk ke metode dari rekombinasi DNA. Terdapat 3 metode pada rekombinasi DNA ini. Yang pertama adalah konjugasi, lalu transformasi, dan yang terakhir adalah transduksi. Konjugasi merupakan perpindahan DNA dari sel donor ke dalam bakteri melalui perantara secara fisik. Nah, perantara fisiknya ini menggunakan pilih seks dari sel jantan bakteri. Lalu, yang kedua adalah transformasi. Transformasi adalah pengambilan DNA oleh bakteri yang ada di sekeliling lingkungan bakteri tersebut. Nah, pengambilan DNA ini dapat berupa fragmen atau DNA yang berasal dari sel lain atau bakteri lain. Lalu yang ketiga adalah transduksi. Transduksi merupakan perpindahan DNA dari sel donor ke sel bakteri melalui perantara bakteriofag. Nah, pada saat bakteriofag hendak dikemas untuk menjadi bakteriofag baru, bakteriofag tersebut dapat mengandung DNA dari bakteri sebelumnya untuk menginfeksi bakteri yang baru tersebut dengan DNA sebelumnya. Nah, kita langsung lanjut pembahasan ke perangkat pada rekombinasi DNA. Perangkat yang pertama pada rekombinasi DNA adalah enzim restrisik. Enzim restrisik merupakan enzim yang digunakan untuk memotong suatu untayan DNA menjadi fragmen. Nah, dengan cara enzim restrisik akan memotong bagian dari fosfodiester, lalu akan mengubahnya menjadi fragmen-fragmen DNA. Lalu, yang kedua adalah enzim ligase. Enzim ligase merupakan enzim yang digunakan untuk menyambungkan ujung vektor dan ujung sel DNA untuk digabungkan menjadi vektor rekombinan. Nah, yang ketiga ada plasmid. Plasmid merupakan DNA dari bakteri yang terpisah dari kromosom bakteri. Nah, plasmid ini dapat bereplikasi diri dan juga mengandung DNA dari bakteri yang fungsinya sebagai vektor untuk mengklon gen. Lalu yang terakhir ada pustaka genom. Karena fragmen dari DNA ini sangat banyak, sehingga sangat sulit untuk mempelajari semua fragmen secara bersamaan. Dan disinilah fungsi dari pustaka genom. Pustaka genom berfungsi untuk menyimpan fragmen DNA sebelum akan dipelajari secara bergantian. Baik, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu tahapan-tahapan dari rekombinasi DNA. Tahapan dari rekombinasi DNA yang pertama adalah mengisolasi DNA yang akan digunakan. Nah, pada tahapan ini kita akan mengisolasi
fragmen DNA yang akan dipakai dan tidak dipakai menggunakan enzim restrisik. Nah, yang kedua adalah pemotongan gen. Nah, pemotongan gen ini menggunakan enzim restrisik juga untuk melakukan pemotongan fragmen DNA-nya. Enzim restrisik dan enzim ligase ini merupakan enzim yang sangat penting dalam rekombinasi DNA karena akan menentukan keberhasilan dari rekombinasi DNA ini. Lalu, yang ketiga adalah tahap penggabungan gen. Nah, pada tahap ini kita akan menggunakan enzim ligase untuk menyambungkan ujung dari ujung vektor sebagai DNA rekombinan. Nah, yang keempat adalah memasukkan DNA ke dalam bakteri. Nah, pada tahap ini DNA tersebut akan dimasukkan ke dalam bakteri dan dibiarkan untuk berintegrasi dengan kromosom-kromosom yang ada di dalam bakteri sehingga terbentuklah DNA rekombinan. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel target. Nah, pada tahap ini DNA rekombinan akan dimasukkan melalui 3 metode yang telah kita sebut di awal video tadi, yaitu dengan cara transduksi, transformasi, dan konjugasi. Nah, berikut adalah gambar ringkasan dari rekombinasi DNA ini. Baik, sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya Sifanur Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.